warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang hormati para habaib, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, tim pemenangan, dan juga para awak media, dan wabil khusus Habib Ahmad Al-Jufri yang senantiasa mendampingi kami kampanye kemana-mana. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam pula kita haturkan kehariwaan kita, junjungan Nabi besar Muhammad para keluarga, sahabat-sahabat beliau dan kita semua. Terima kasih atas kehadiran para awak media, para wartawan baik cetak maupun elektronik untuk menghadiri jumpa pers pada hari ini. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan konstelasi politik yang terjadi di Kabupaten Kota Baru, khususnya setelah penetapan KPU tentang perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati. Untuk mengurangi tensi dan ketegangan di masyarakat karena banyak simpang siur yang terjadi, bahwa hasil pleno KPU yang ditetapkan tadi malam, pasangan 02 mendapatkan suara 73.808 atau setara dengan 49,90%. Sementara untuk paslon 1 mendapatkan suara 74.117 atau setara dengan 50,10%, dengan selisih angka 309 untuk kemenangan paslon 1. Banyak pertanyaan yang muncul terhadap hasil ini. Pertama, kami tegaskan bahwa kami memang tidak menerima hasil ini karena kami tidak bertanda tangan. Tidak bertanda tangan. Karena menurut kami banyak masalah yang harus kita tinjau, harus kita analisa, yang kami sampaikan dalam pleno KPU, tetapi semua keberatan-keberatan tidak ada satupun yang diakomodir oleh KPU dan Bawaslu. Untuk itu kami tidak bisa menerima hasil ini dan kami akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk mencari keadilan. Untuk mencari keadilan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan kepada masyarakat untuk tetap tenang. Sekalipun ditetapkan oleh KPU kita tertinggal 309, bukan berarti kita sudah kalah. Karena masih ada satu tahapan lagi
perselisihan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Kita berharap kemenangan yang sudah di depan mata, yang versi masyarakat dan versi lembaga, quick count 57%. Kemudian beberapa yang menang pilkada di kabupaten itu sama hasilnya quick count. Pak Gerula 58% quick count, setelah pleno KPU itu 58%. Kami di quick count 57%. Artinya kalau margin errornya 3%, maka kami landing di 5,4%. Karena itulah pada tanggal 9 Desember kami berani mendeklar kita paslon 2 sebagai pemenang kontestasi pilkada 9 Desember 2020. Referensi yang kami pakai adalah kompilasi C1 yang disampaikan oleh saksi. Memang sebagian tidak berupa C1, tetapi informasi pakai HP. Karena mereka katanya tidak diberikan C1 oleh petugas pelaksana pemungutan suara di TPS. Tapi kami meyakini informasi itu benar. Kenapa? Kalau kita lihat tipikal wilayah Kabupaten Kota Baru, kami menang di kepulauan, mulai dari Pulau Laut Utara, Pulau Sebuku, Pulau Laut Tengah, Pulau Laut Timur, Pulau Laut Barat, Pulau Laut Tanjung Selayar, Pulau Laut Tanjung Kepulauan, Pulau Laut Selatan. Ini angka kami relatif stabil. Dini juga karena memang C1 langsung bisa kami amankan dan suara bisa kita keep. Kalaupun ada pergeseran angka, itu relatif kecil. Sementara di sana, di mana C1-nya memang tidak bisa kita dapatkan secara cepat, disitulah suara terus tergerus. Contohnya, di daerah Pamukan Selatan, itu C1-nya langsung bisa kita amankan, tidak berubah suara. Pamukan Barat juga begitu. Bakau juga begitu, tidak relatif ada. Tapi di daerah-daerah lainnya, itu tempat penggerusan suara-suara kami yang tadi oleh quick count ditetapkan dengan kemenangan 57%. Quick count itu, saudara-saudaraku sekalian, bukan abal-abal, karena orang penempatan TPS sudah melalui metodologi. Dengan margin error 3%, akurasinya itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena itulah kami berani mendeklar, bukan bermaksud jumawa mendului Allah Subhanahu wa taala, tapi kami menggunakan data-data empiris yang bisa dipastikan. Menyangkut masalah isu bahwa kesepakatan sudah terjadi di belakang layar, saya tegaskan di sini, tidak ada terbersit keinginan untuk itu. Jadi saya pastikan kami bercalon di sini bukan mencari duit, bukan mencari jabatan, bukan mencari popularitas, tapi semata-mata mewakafkan diri kami untuk mengabdi, membangun bangsa dan negara ini, khususnya Kabupaten Kota Baru. Jadi terhadap kekhawatiran tim kita dan juga masyarakat kebanyakan bahwa paslon 2 akan kemasukan angin, saya tegaskan di sini, jangankan hitungan ratusan miliar, triliunan pun saya tidak akan pernah mau bernego dengan sesuatu yang akan merugikan daerah ini.